Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidil Fajri dari kelas 12 MIA 2 SMA Negeri 1 Tuari. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang teori relativitas khusus menurut Einstein pada pelajaran fisika. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah teori relativitas khusus menurut Einstein. Relativitas adalah salah satu teori ilmiah paling terkenal dari abad ke-20. Namun hanya sedikit dari kita yang memahami dan menyadari bahwa penjelasannya terpampang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Teori relativitas adalah buah pikiran manusia cerdas, ilmuwan fisika teoritis jenius Albert Einstein pada tahun 1905. Pada prinsipnya merupakan gagasan bahwa hukum fisika adalah sama dimanapun. Relativitas khusus diperkenalkan Einstein pada 26 September 1905 dalam makalah mengenai elektrodinamika benda bergerak. Teori ini menggantikan pendapat Newton tentang ruang dan waktu dan memasukkan elektromagnet sebagai makna tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini salah satu pemikiran yang mampu mematahkan pemahaman orang-orang bahwa ruang dan waktu adalah mutlak. Menurut Einstein, ruang dan waktu bukanlah hal mutlak, melainkan relatif. Hal ini merujuk pada penemuannya dalam teori relativitas khusus yang meyakini dua postulat, yaitu postulat pertama menyatakan bahwa hukum fisika adalah mutlak dan memiliki sifat dan bentuk yang sama di setiap kerangka acuan yang konstan maupun tidak bergerak sama sekali. Postulat kedua menyatakan bahwa kecepatan cahaya konstan dan memiliki nilai C sama dengan 3 kali 108 meter per sekon. Selain itu tidak bergantung dengan sumber cahaya maupun posisi pengamat. Selanjutnya, pernahkah kalian mendengar istilah relatif? Relatif sendiri berarti nisbi atau tidak mutlak. Kecepatan relatif adalah kecepatan yang bergantung pada titik acuan pengamat, sedangkan percepatan relatif adalah percepatan yang bergantung pada titik acuan pengamat. Seseorang berjalan di atas treadmill. Kita mengamatinya dari sebuah tempat duduk tidak jauh darinya. Orang tersebut merasa bergerak, tetapi kita akan menilai dia tidak pergi kemana-mana. Kecepatan relatif suatu benda adalah yang diukur terhadap pengamat tertentu karena pengamat lain dapat memperoleh pengukuran yang berbeda. Kecepatan selalu bergantung pada pengamat yang mengukurnya. Oleh karena itu, kecepatan satu benda yang diukur oleh orang tertentu akan menjadi kecepatan relatif terhadapnya. Pengamat lain dapat memperoleh nilai kecepatan yang berbeda. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai contoh peristiwa kecepatan relatif. Contoh 1. Sebuah penumpang bis melihat ke jendela. Dia merasa orang berada di luar bis sedang bergerak sedangkan dia diam. Orang di luar bis merasa penumpang bis melongo di jendela tersebutlah yang bergerak. Haruskah kita berpihak pada penumpang bis atau orang di luar bis? Manakah dari mereka yang bergerak? Jawaban keduanya dapat dikatakan benar. Kita memerlukan titik acuan untuk mengukur, yaitu bumi. Jika kita menggunakan titik acuan bumi, maka kita menilai penumpang bus yang bergerak. Hal ini akan semakin rumit saat penumpang tersebut berjalan di dalam bis. Dia bergerak dalam sebuah benda yang bergerak. Lantas jika ini dikaitkan dengan alam semesta, kita tahu bumi ini berevolusi dan berotasi. Kemudian kita melihat bintang jatuh dengan kecepatan tertentu menurut kita dari bumi. Lantas, apakah kecepatan bintang jatuh yang kita ukur dari bumi sama dengan kecepatan bintang jatuh yang astronot ukur dari luar angkasa, yang kita tahu dia diam melayang di sana? Yang keempat, saya akan menjelaskan contoh relativitas khusus.